Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aruraja dari kelas 10A. Glosarium diaterma, lubang pipa di antara dapur magma dan kepudaan gunung api yang bentuknya seperti silinder memanjang. Epirogentik, gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif lambat dan berlangsung dalam waktu yang lama, serta meliputi daerah yang luas. Hipocentrum, titik di bawah tanah, tepat di tempat bebatuan berguncang dan menyebabkan gempa bumi. Igneous rock, batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat. Litosfer, lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1200 km. Mass wasting, pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya berat. Mass wasting dinamakan pula gerakan tanah. Metamorphic rock, batuan yang berasal dari batuan induk dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, ataupun metamorf yang mengalami proses metamorfosal. Orogentik, gerak atau pergeseran lapisan kerak bumi yang relatif cepat dan berlangsung dalam waktu yang singkat dibandingkan gerak epirogentik serta meliputi daerah yang sempit. Sedimentary rock, batuan sedimen berasal dan pelapukan atau pengikisan batuan beku oleh gaya oksogen seperti aktivitas angin, sinar matahari, tumbuhan, dan manusia. Seisme, getaran yang terjadi di permukaan bumi biasanya disebabkan pergerakan lempeng bumi, kerak bumi. Tektonisme, tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak atau perubahan bentuk kulit bumi. Vulkanisme, semua peristiwa yang berhubungan keluarnya magma ke permukaan bumi. 1. Struktur lapisan kulit bumi dan batuan penyusunannya. A. Pengertian litosfer. Litosfer ini berasal dari kata litos artinya batu, sfera artinya bulatan atau lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1200 km. Jadi, litosfer adalah lapisan bumi paling luar kerak bumi. Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi di bagian benua atau daratan lebih tebal dari bagian samudera. Tubuh bumi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu litosfer, mantle, dan inti, barisfer. Menurut ahli geologi Suez dan Weizsäcker, struktur lapisan bumi dibagi sebagai berikut. 1. Kerak bumi. Earth's crust, the upper shell, merupakan lapisan bumi yang paling atas, mempunyai tebal 30 km sampai 40 km pada daratan, dan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. 2. Selubung bumi atau mantel, ketebalannya sampai kedalaman 1200 km dari permukaan bumi. 3. Lapisan antara intermediate shell atau mantel bumi atau Cryosfera yang 6,4. Lapisan ini terbagi dua, yaitu lapisan yang terletak pada kedalaman antara 1200 km sampai 1250 km dinamakan profesima. Berat jenis antara 4 sampai 5 terdiri dari unsur-unsur dominan oksigen, ferum, silisium, magnesium, dan sedikit kromium. 4. Inti bumi, the Earth's core atau baryosfera. Lapisan ini diperkirakan mencapai kedalaman 5.500 km, banyak mengandung besi dan nikel sehingga disebut nive, mempunyai jari-jari kurang lebih 3.500 km. Holmes melakukan pembagian litosfer kerak bumi seperti berikut. 1. Bagian atas yang mempunyai tebal 15 km dengan berat jenis kurang lebih 2,7 dan mempunyai tipe magma granit. 2. Bagian tengah yang mempunyai tebal 25 km dengan berat jenis 3,5 dan mempunyai tipe magma basalt. 3. Bagian bawah yang mempunyai 20 km dengan berat jenis 3,5 dan mempunyai tipe magma peridotit dan magma eklogit. Litosfer merupakan lapisan yang paling atas dari tubuh bumi. Lapisan ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu A. Lapisan SIAL,
silisium amonium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam. Silisium dan amonium semuanya dalam bentuk Si02 dan Ai203. B. Lapisan SiMa, silisium magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam-logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa Si02 dan Mg0, mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan SiAl karena mengandung besi dan magnesium, yaitu mineral ferro, magnesium dan batuan basalt. B. Batuan. Batuan adalah bahan alami yang menyusun bumi. Sebagian besar batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Batuan kulit bumi dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku, metamorfosa atau malihan. Metamorphic rock. 1. Batuan beku, igneous rock. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang membeku menjadi padat. Contoh batuan beku berdasarkan tempat terbentuknya magma. Batuan beku dibagi atas 3 macam. A. Batuan beku dalam plutonik, terjadi di dalam magma dengan penurunan suhu secara perlahan. Penurunan suhu secara perlahan tersebut menyebabkan proses kristalisasi terjadi dengan sempurna. B. Batuan beku korok, gang, celah, hypabisal. Batuan yang terbentuk dalam celah-celah atau rekanan kerak bumi. Batuan beku korak atau gang memiliki struktur beragam tergantung dari penurunan suhunya. C. Batuan beku luar atau lelehan vulkanik. Batuan yang terbentuk dari pembekuan magma di permukaan bumi. Proses pembekuan terjadi di permukaan bumi sehingga proses cepat. 2. Batuan sedimen, sedimentary rock. Batuan sedimen adalah batuan yang sudah ada sebelumnya, baik berasal dari batuan beku, batuan metamorf, atau batuan sedimen. A. Batuan sedimen klastik. Batuan asal mengalami penghancuran secara mekanik dari ukuran besar menjadi ukuran kecil dan mengalami transportasi kemudian mengendap membentuk batuan sedimen klastik. B. Batuan sedimen kimiawi. Batuan sedimen pada pengendapannya terjadi pengendapan proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. C. Batuan sedimen organik. Batuan sedimen organik terjadi karena selama proses pengendapannya mendapat batuan dari organisme, yaitu sisa rumah atau bangkai binatang di dasar laut. 3. Batuan malihan, metamorph rock. Batuan metamorf adalah batuan yang berasal dari batuan induk, dapat berupa batuan beku, batuan sedimen, ataupun metamorf yang mengalami proses metamorfosa. 1. Metamorfosa lokal. Metamorfosa lokal di sini adalah berhubungan dengan luas daerah di mana proses metamorfosa tersebut terjadi. A. Metamorfosa thermal kontak. Metamorfosa kontak adalah rekristalasi batuan di sekitar batuan beku intrusi maupun ekstrusi. Zona metamorfosa kontak disebut kontak aureole. B. Metamorfosa dinamik. Metamorfosa dinamik terjadi karena perbedaan tekanan yang tinggi pada daerah yang mengalami deformasi intensif tensional faulting. C. Pyrometamorfosa. Metamorfosa yang juga disebut metamorfosa optalik atau kaustik. D. Metasomatisme. Metamorfosa ini terjadi karena meresapnya cairan dan gas yang panas pada celah antar butiran atau retakan batuan. E. Metamorfosa impact. Metamorfosa ini terjadi akibat adanya tabrakan hypervelocity sebuah meteorit. F. Metamorfosa retrograde atau diaropteris terjadi akibat adanya penurunan temperatur sehingga kumpulan mineral metamorfosa
tingkat tinggi berubah menjadi kumpulan mineral stabil pada temperatur yang lebih rendah. Combs 1961. Sekian dari video rekam suara saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like dan subrek.